Halo, selamat. Ada pemain sinetron preman pensiun nih masuk nih, Eko Oray. Halo Eko Oray, apa kabar? Gimana sinetronnya, lancar? Ayah N451H, kemudian Irul Empas, apa kabar? Reza Aditya, Sandy Shu. Oke, selamat datang teman-teman yang sudah gabung di live Instagramnya Inventory. Sebentar lagi saya lagi nunggu partner saya Indi Arisa, dan juga nanti bakal ada bintang tamu. Siapa bintang tamunya? Kejutan yang jelas, keren banget hari ini bintang tamunya. Wow banget aja deh pokoknya. Nah, sambil benerin dulu posisi, baru beres meeting Zoom sama teman-teman semuanya. Yes, oke. Kita sekarang sudah berada di live Instagramnya Inventory di acara Nyarap alias Nyalakan Harapan. Jadi kita masih nunggu teman saya Indi kemana dong datang. Jadi di situ bakal banyak banget yang bakal dibahas. Yang jelas konteks atau judul acaranya namanya Nyarap alias Nyalakan Harapan. Ini dipersembahkan oleh Inventory.id, kemudian bersama dengan Universitas Indonesia dan juga Pusat Prestasi Nasional, dan didukung oleh beberapa sponsor kita. Terima kasih banyak buat Telkom Indonesia, kemudian juga Telkomsel dan juga Bank Mandiri. Itu nanti bakal banyak banget bagi-bagi hadiah. Ada 500.000 untuk 2 orang pemenang. Kira-kira bakal seperti apa nanti kita kuisnya. Kita masih nunggu partner saya Indi Arisa kemana nih? Indi masuk dong. Dia tinggal sendiri sih. Tapi sebelumnya juga Roni mau nyapa-nyapa dulu. Selamat pagi buat Anggi Gigis, buat Aling, buat Rich. Thank you, wala, apa kabar? Ada Moy Tiara, Sandy Shu, IQ, Wibisono Nur, apa kabar? Robia Gani, Tuti Marlia Usnadi. Teman-teman ini juga keren ya. Selamat datang teman-teman RSAS. Kemudian Ocha Lakocha, the best cuanki in the world dalam kemasan. Ocha, apa kabar? Kemudian juga Ku Kelambi, Teh Anti ya, Nisa FLC, Erik Rianto, teman saya di Jarum dulu nih. Rik, apa kabar Rik? Gimana sekarang Rik? Eti Suha, Roni Art, Deden Ardi, Sandy Shu, Reza Aditya, Irul Empas. Kemudian ada N451H, Nasih. Ada Eko Oray, adiknya Kang Pipit di preman pensiun. Waduh, jadi artis kita Pak. Pak Eko masih syuting? Pak Eko udah tinggal tayang ya Pak? Kayak gitu. Gue bilang selamat pagi, enggak. Selamat sore kali ya sekarang, maaf. Ada yang ngingetin. Kok selamat pagi, selamat sore? Kita bersama nyarap alias nyalakan harapan. Indi, kok belum muncul sih di Arisa? Gue masih nunggu nih partner gue masuk. Nah, gue juga nggak enak ngobrol sendiri. Ada Rita Ariantia, Anggi Gigi, Sentra Tahu Cibuntu hadir. Tunggu ya. Nanti kita bakal juga nunggu Mas Yofi Widianto, si hitsmaker. Semua hits-hitsnya, entah itu yang dinyanyikan sama Kahitna, entah itu yang dinyanyikan sama Yofi Nuno, atau sama artis-artis yang lain, pokoknya pasti hits. Gustom, apa kabar? Krisya KW, Sembako Online, Tuti Marlia Usnadi, Asa Pangling ya teh? Sip ya. Enggak, ini tuh kenapa janggotan sama berkumis karena Herna, apa kabar ya Herna tuh? Disapa juga Herna, maaf abdi henteu. Iya udah ini disapa juga. Easy Visual, kemudian Sari Dwi Septa. Oke, banyak yang nanya kenapa gue sekarang atau Roni sekarang punya kumis sama punya janggot. Jadi mulai tanggal 15 Maret kan kita mulai pembatasan sosial gitu ya, dari mulai
social distancing, kemudian kemudian physical distancing sampai dengan PSBB hari ini. Jadi kita para penyiar Hard Rock FM Bandung sama penyiar iRadio Bandung lagi bikin tantangan. Jadi selama kita siaran dari rumah, kita nggak boleh potong rambut, kita nggak boleh cukur kumis, kita juga nggak boleh cukur janggut. Hasilnya begini nih. Ini Mas Dias bukan Mas Roni Urban ini Mas, penyiar terkenal se-Asia Tenggara, Sumatera dan Ranca Ekek. Ada Icong, apa kabar? Ada Persilangan, Dianovita, apa kabar? Moneng Parit. Oke. Ada Indi Arisa. Gue view dulu deh dia. Gue sendiri banget gak enak. Ada halo. Indi Arisa. Cantik banget. Roni rapi banget. Kamu cantik banget loh hari ini, Indi. Luar biasa. Terima kasih. Aku hari ini dandan aja di rumah. Cuma sayang satu ya, In. Kenapa? Cantik banget, cuma sayang satu. Apa? Sayang banget. Ada anak gue di sebelah. Langsung begini. Enggak, ini teman ayah. Tante Ibu namanya. Halo, di rumah Roni ada siapa? Banyak banget, ada mertua, ada yang kerja di rumah belum pulang, terus juga ada anak-anak. Rame lah ya pokoknya. Hujan gedein di Bandung, di Jakarta, apa kabar? Ya, aman-aman aja sih. Halo, ini juga ada teman-teman gua nih dari MC Jakarta, juga ada Errol Ngabito. Halo, Inventory. Oh, Errol ada? Ada tuh, bagi sembako ke MC juga dong, ya kan? Iya. Errol, awas loh. Nggak ngundang-ngundang. Gue tahu ceritanya. Jadi ya Ron ya, ini info juga buat semua teman-teman yang sekarang lagi ikutin live kita. Buat lo talent apapun itu, lo mau MC kayak gue dan Roni, mau singer juga kayak gue yang baru ngerti sekarang, mau lo band, mau lo apapun itu yang berkecimpung di entertainment, mau lo baru, mau lo udah lama, lo bisa daftarin diri lo ke Inventory karena nanti ini lo bakalan kita bantu untuk publish. Jadi nanti lo bakalan ketemu klien dari mana-mana se-Indonesia. Jadi jobnya makin nampol ya Ron ya. Oke, jadi intinya kalau banyak orang nanya apaan sih Inventory? Inventory itu adalah satu, kalau kita bilang marketplace kali ya ini ya? I would say iya, karena ini jadi memudahkan banget untuk yang nyari talent dan talent yang nyari klien juga gitu. Jadi vice versa lah, dua-duanya sabi. Jadi aja kalau lu yang bisa nge-MC, pokoknya bisa nyanyi, sulap, whatever lah yang berkaitan dengan entertainment needs gitu. Jadi nggak cuma Roni lagi nanti yang MC, nggak cuma Indi lagi yang MC, nggak Errol Ngabito lagi yang MC. Kayak Errol udah habisin jadwalnya sama Errol mah udah di Jakarta mah habis udah. Errol apa kabar? Iya, gue juga kalau MC mobil tuh sama dia deh. Iya, kalau sama Errol mah birunya habis sama Tatayang. Ini Ron ada yang nanya juga nih, Aska Yaspa, kalau nyari pasangan bisa nggak? Bisa, siapa tahu dapat sesama talentnya nggak sih? Serah. Ada yang ngadu, Teh Ayu. Kasih. By the way Ron, kita juga mau sapa-sapa dulu ya. Ini buat teman-teman yang sekarang baru gabung ya di Instagram ini dan juga di Instagram Inventory. Kalau kita tuh lagi ada di acara Nyarap Sore tuh kan, ketukar. Apaan nyarapin? Nyarap sore, nyalakan harapan ya di rumah aja bersama dengan Inventory di sore. Kamu ngapain aja di acara nyarap iniin? Aku tadi udah beresin kamar. Selama pandemi, gue jadi beresin kamar sendiri. Terus, gue jadi ada alasan buat dandan, Ron. Karena that's what makes us stay sane, cewek-cewek. Gue yakin lu sehari-hari nggak begini kok. Gue yakin lu sehari-hari nggak dandan begini kok. Karena iya, makanya aja. Iya, makanya jadi ada alasan. Biasanya kan kalau cabut doang dandan kan, atau kalau MC, kalau nyanyi. Sekarang tuh jadi mengobati kekangenan gue dengan adanya live ini untuk dandan gitu. Ada teman gue nih, hai Sam Siruk. Ada Samri Socks di sini. Hai, inilah teman gue lagi di Bali. Emang di Bali terus dia.
Halo. Ini kita kasih tahu juga kalau program Nyarap ini kan dipersembahkan oleh Inventory, ini bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan juga Pusat Prestasi Nasional. Ini apa namanya, lagi mencoba juga kita sampaikan kepada siapapun yang nonton kita hari ini, kalau walaupun lo di rumah, apapun profesi lo bisa melakukan apapun kok, sesuatu yang positif. Karena sekali lagi kalau lo melakukan sesuatu yang positif dari rumah, ini juga lu bisa bermanfaat buat orang di sekitar lu. Karena salah satu sponsor kita di acara Nyarap ini adalah Telkom Indonesia yang, nah inilah lagi nantangin kalian juga nih untuk melakukan sesuatu yang positif di rumah dan lu posting. Nah, postingan sesuatu yang positif lu dari rumah itu, lu tag juga ke Telkom Indonesia, @telkomindonesia, dengan hashtagnya, apa gue lupa nih hashtagnya nih yang Telkom Indonesiain? Oke, hashtagnya adalah Indonesia Sehat dari Rumah ya. Jadi jangan lupa hashtagnya. Nah, Indonesia Sehat dari Rumah. Nah, kenapa lo harus posting dan tag Telkom Indonesia dan hashtag tadi? Karena setiap kali lo posting, itu akan dikonversi sebesar Rp20.000 kalau nggak salah ya, India. Itu yang nanti bakal diberikan kepada tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan untuk pemberantasan si COVID-19 ini. Gitu, In. Terima kasih buat Telkom Indonesia ya. Dan selain Telkom Indonesia, also we would like to say thank you untuk Telkomsel juga. Jadi buat kamu nih pengguna Telkomsel, tentunya seperti aku dan juga Roni, bisa di rumah terus terhubung. Nih kayak kita sekarang kan, tentunya kita bisa live bareng sama Inventory di Nyarap. Gua di Bandung, di Jakarta, kita masih bisa connect ya, In, karena Telkomsel ya, In. Betul, terima kasih. Dan juga Telkomsel mau di Jakarta hujan nggak? Buat kamu. Apa? Jakarta hujan nggak? Tidak, di lo hujan ya katanya ya. Bandung gede banget. Terus Telkomsel punya produk apa aja, In, untuk program ini, In? Oke, jadi ini seru banget setelah tadi yang dari Telkom Indonesia. Nah, kalau dari Telkomsel ini, kamu bisa paket combo saktinya diaktifin ya. Wow. Itu bisa cek di aplikasi My Telkomsel. Kayak gua biasanya pasti selalu lewat aplikasi My Telkomsel karena semuanya itu udah paling ada. gampang banget ya, In. Betul, itu harganya kalau nggak di bintang 363 pagar. Exactly, itu Roni udah pinter, cakep 2 juta ya. Dari pertama gue punya handphone selalu Telkomsel. Nih zaman gue ABG gue pakai kartu AS. Dewasa pakai Simpati. Sekarang nih udah pakai yang prabayar dong. Udah pakai yang prabayar? Prabayar ya. Gua kalau pakai kartu Halo sekarang. sih, Ron. Oke. Dan juga di sini ada juga nih di Rumah Terus update. Ini selain kamu bisa pakai combo sakti tadi, lo juga bisa pakai untuk yang kuota ngeteng. Jadi ketengan. Oh, serius ada yang ketengan? Ada, bisa ketengan. Jadi ini ngeteng beda sama pelit ya, by the way ya. Jadi lo bisa kalau misalnya suka banget sosmedan, kayak gue nih pasti scroll Instagram, abis itu gue pasti buka-buka Twitter, dan teman-teman juga mungkin yang suka buka Facebook ya, nge-YouTube juga dan segala macam. Ini dengan kuota sampai dengan 3 GB ya. Dan semuanya bisa lebih hemat sesuai dengan kebutuhan. Pokoknya langsung aja sekali lagi cek, karena semua udah lengkap infonya di aplikasi My Telkomsel sama di bintang 363 pagar. Terus kan gini, In, di lagi masa-masa seperti ini kan PSBB, kadang-kadang orang juga ada yang perlu transaksi perbankan ya, In. Kadang-kadang ke ATM juga kan takut, karena konon salah satu tempat penyebaran dari si COVID ini kan juga ada di ATM, katanya kan, walaupun kita udah mau proteksi diri tuh hati-hati. Nah, jangan kemana-mana, karena kita juga bisa melakukan transaksi perbankan itu dari rumah. Benar katanya, In, bersama Bank Mandiri ya, In? Jadi kalau kita di rumah aja, kita belum jadi nasabah juga bisa bikin ya, Ron ya? Bisa, misalnya gini, kan kalau gue memang existing nasabahnya si Mandiri tuh, In. Gitu kan, gue udah punya, internet banking dan segala macam, itu memudahkan gue dan bini gue untuk bisa bertransaksi. Nah, pertanyaannya, kalau gue belum jadi nasabah, gimana caranya? Boleh nggak sih dari rumah? Bisa banget. Bisa ya? Jadi lo tinggal kontak aja langsung, pokoknya bisa jadi langsung nasabahnya Bank Mandiri, dengan yang pasti Bank Mandiri anti mati gaya dengan transaksi yang mudah beneran di rumah aja. Semuanya. Plus kalau lu pakai kartu debit dan kartu kreditnya Mandiri selama lu bertransaksi di rumah itu banyak banget privilege-nya loh, In. Banyak banget makanya ada beberapa diskon yang juga lu bisa manfaatkan kalau lu menggunakan debit dan juga kreditnya Mandiri. Keren banget pokoknya, In. Oke, terima kasih jadi anyway, buat teman-teman yang sudah support perselenggaranya Nyarap Sore baik Inventory ya. Ron, kita juga mau ngucapin makasih buat media partner kita, ini nggak kalah banyak. Siapa aja, In? Ini ada dari Marindo dan juga Indo Musikgram. Nih teman-teman Indo Musikgram yang mau ikutan challenge-nya Inventory Season 2 barengan sama Dedi Casmala ya. Siapa tahu kamu yang dapetin 30 juta rupiah. Terus juga mau ngucapin terima kasih buat medcom.id dan juga Good News from Indonesia.
Waalaikumsalam, Dedi Pras 2401 baru nyapa juga. Terus thank you so much untuk 89,7 FM Hard Rock Surabaya. Terus juga untuk 89,6 Radio Jakarta. Lalu untuk 105,1 FM Radio Bandung, ini kandangnya Roni, betul? Iya bener dong. Dan juga 88,7 Radio Jogja, ya. Ini ada AG PMHD, maskernya mana bos? Kan kita di rumah, nggak usah pakai masker. Kan kita nggak kemana-mana bos. Masker itu kalau kita keluar rumah, baru kita menggunakan protokol gitu kan, pakai masker. Tuh, Roni majuan lagi dong suaranya biar lebih kedengeran, Ron. Ada segini, aman. Nah, segini. Terima kasih buat danugrah.mc ya. Ini katanya sehat-sehat buat kalian berdua. Amin. Terima kasih Danugrah. You too ya, stay safe. Ada Ismewer Roni Urban. Halo, apa kabar? It's me Wira. Apa kabar? Ada Baji juga. Ada In, lo kasih tahu juga. Kan lu sekarang sebenarnya udah lama nggak siaran di Radio Ardan kan? Per kapan sih? Gua per bulan 7, if I'm not mistaken. Iya, bulan Juli deh. Terus lu ngapain sekarang? Sekarang gue lagi sibuk emang rilis single. Jadi kemarin gue baru melahirkan anak pertama. Oh, lu jadi penyanyi sekarang? Karena emang basically dari dulu pengen punya karya sih ya. Dan akhirnya mungkin baru tahun ini kesampaian. Akhirnya kemarin gue rilis di Januari 2020. Tanggal 20 lu beruntung. Berarti lu beruntung banget dong. Lu baru keluar dari salah satu stasiun radio di Bandung. Terus lu sekarang merintis karir sebagai penyanyi gitu. Lu sekarang ketemu 3 orang dari mulai episode pertama yang semuanya bergerak di dunia musik. Ketemu sama Mario Ginanjar Kahitna, ketemu Mas Nisa Smala. Sekarang, lu bakal ketemu sama seseorang yang kalau kita bilang siapa sih yang gak kenal orang ini yang setiap kali nyiptain lagu, siapapun yang nyanyi pasti meledak loh hitsnya. Makanya gue kesempatan banget sih Ron ketika gue kerja sama bareng sama Inventory. Sekarang kita ngobrol-ngobrol. Abis itu gue meskipun di rumah aja bisa diketemuin sama abis ini. Apalagi I'm so excited untuk ngobrol barengan sama Mas Yofi dari Kahitna ya. Wow. Dari Yofi Kuno. Nanti kan pada saatnya seperti biasa gue akan mengalah nih. Yang jadi hostnya kan lu, nanti gue cuma nonton doang. Lu titip salam deh buat Mas Yofi. Satu, kan gini lah, intinya gini, lagu bagus itu menurut gue nih ya, siapapun yang nyanyiin pasti bakal enak sebenarnya. Dan Mas Yofi juga bakal tahu kan potensi, misalnya bilangin dong bisa nggak bikin lagu buat gue, biar yang nonton kita juga misalnya nih, tanyain dong kalau bikin lagu ke Mas Yofi itu berapa gitu, terus gimana syaratnya gitu. Maestro ya, papan atas segalanya. Apa lu pernah denger nggak dulu ada grup Vokal Bening namanya kan, tahu kan? Gue sama itu kayaknya angkatan nyokap gue deh. Ya kan mereka tuh foto model yang mungkin kalau menurut versinya orang-orang yang tahu gitu kan, mereka punya suara yang memang ya mungkin ya menurut mereka biasa aja, tapi di tangan Mas Yofi siapa yang gak kenal lagu Ada Cinta Yang Kurasakan, itu keren banget gitu kan. Jadi lu nanti tolong tanyain Mas Yofi ya. Ini sambil juga kita bacain komentar kita. Ada Errol, sehat-sehat kalian dan rezeki pada lancar lagi ya. Semoga badai segera berakhir. Iya Errol, kita kering banget Rol. Karena kering. Gimana ya Errol, kita sih pelaku entertainment ya. How come on earth kita bisa melaksanakan event karena sekarang jarak aja dibatasi. Sedangkan kerumunan dibubarkan. Meanwhile kita kerjaannya narik massa alias mengumpulkan kerumunan ya Ron ya. Jadi kita memang udah waktunya bersabar, harap tenang, ini ujian, Beb, gitu. Ya. Errol, kalau misalnya memang ada sesuatu yang memang harus dilepas, Rol, LV-nya nanti DM ya, Rol. Ini Errol yang tadi katanya juga dia bilang, gua buang sampah ke depan aja pakai sepatu Nike gua, karena emang kapan lagi gua pakai itu semua, gitu ya. Tapi Errol ini salah satu orang yang sering gua kepoin kalau how to wear something look different gitu kalau di atas panggung. Errol, thank you lo, lu menginspirasi banget. Jadi siapapun lu juga yang nonton kita yang pengen DM tuh katanya. Harganya temenan gak nih? Harga temen nih. Rol, tapi kita mau ngingetin lagi nih ya. Buat Rol juga termasuk nih. Rol, lo kan kita semua kan di sini talent-talent juga ya. Jadi buat teman-teman, siapapun yang lagi dengerin kita berdua, kalau lo pengen daftarin diri lo supaya lo bisa reach by many more klien di luar sana gitu, lo bisa submit ke Inventory. Gampang banget, pokoknya lo selain pelaku event juga sampai ke
logistiknya ya, kayak misalnya lo vendor sound system, lighting kayak apa kayak gitu, WO juga, ini benar-benar sangat tidak terbatas. Kamu langsung buruan aja gabung di platform Inventory karena ini gratis untuk memperluas market bisnis kamu. Jadi silakan di follow Instagramnya @inventory.id dan juga lo bisa ke customer service kita nih. Customer service kita nomornya di 0811 9138 389 ya, sekali lagi 0811 9138 389 gitu. Ini kita kuis yuk, bagi-bagi Nyanyi hadiah. dulu lah. Gue pengen denger lu nyanyi dong, kan lu penyanyi sekarang. Gue main gitar. Lu nyanyi apa bebas, gue ngikutin. Lagu apa ya? Ini ada salam dari DSO Tasik Aroni. Oh, teman-teman Jarum apa kabar? Hai, Apa kabar Ismi teman-teman Jarum? DSO itu cabang kalau gue bilangin, cabang Tasik Malaya. Errol ntar DM-an ya. Harganya jangan mahal. Gue ngecekin belum. Enggak. Gue tuh pengen kadang-kadang pakai barang-barang seperti itu, tapi gue nggak ngerti. Jadi gue tuh kan sempet kenal deket banget tuh sama temannya Errol tuh, Karena Mei gitu kan. Karena tanyain dong sama Errol gitu kan, barang-barang begitu tuh belinya kayak gimana sih yang bagus gitu. Yang bagus harganya maksudnya. Berarti belinya second kali ya Ron ya, karena quality masih bagus. Terus udah gitu juga harga lo bisa dapat pangkas ya. Gini aja deh Ron, kita main tebak-tebakan lagu deh. Boleh. Ini buat apa? Buat aku atau buat yang nonton kita nih? Tebak-tebaknya buat Ron atau buat yang nonton kita nih hari ini? Lo sama gue dulu, nanti teman-teman yang bisa nebak. Kalau gue nggak bisa, lo bisa komen di bawah. Oke. Jadi teman-teman ikutan bantuin gue ya, bantuin Indi ya. Nih masih seputar lagu Kahitna ya. Di ujung jalan itu. Kalau tahu itu sih? apa ini ya? Setahun kemarin. Ya. Itu gue masih tahu. Coba lagunya Mas Yofi lagi. Jadi gue itu dari semua lagu-lagunya Kahitna yang paling favorit adalah lagu itu. Sayang, bila mana kau sungguh sayang. Judulnya apa sih, Ron? Gue punya story tersendiri lah tentang lagu itu, gue cerita. Itu judulnya apa? Setahun kemarin tuh ya, teman-teman. Lagunya tebakan pertama dari Roni Urban, jawabannya setahun kemarin. Tapi gue juga meskipun nggak hafal semua judul lagunya Kahitna dan lagu-lagu ciptaan Mas Yofi ya Ron, kalau ada lagunya di depan mata, misalnya gue nonton live-nya atau gue denger sekelibat di radio, gue langsung sing along. Se-powerful itu lagu-lagunya Mas Yofi. Jadi kayak tadi gue bisa nyanyi, tapi gue nggak tahu judulnya apa. Yang gue heran juga satuin, Kahitna itu, gue masih inget nih, ketika lagu pertama Cantik, itu gue SMA kelas 1 atau kelas 2. Which is itu artinya, gue 96 sudah lulus SMA, berarti itu sudah almost 20... berapa tahun? 22 tahun lebih ya, kan 96 nih gue, 24 tahun lalu kan? Bener gak sih? Ya, lebih jauh banget. Juga, yang gue heran, anytime Kahitna atau Mas Yofi bikin konser, itu yang nonton dari mulai angkatan gue yang sudah jadi ibu-ibu, bapak-bapak, sampai ABG yang juga sekarang, kalau gue bilang generasi milenial, itu semuanya sing along. Apalagi lagu Cantik yang kalau anak-anak ABG sekarang, begitu Mas Hedi, terus Mas Carlos sama Mas Mario bilang, cantik. Apa? Yang cewek-cewek langsung gitu kan. Nah sekarang kita tanya ini sama yang nonton kita, kalau pengen dapat uang 500.000 gimana caranya In? Oke, langsung aja ya. Tadi lo misalnya punya gambaran dan bayangan Roni kira-kira SMA-nya tahun-tahun berapa. Kalau gue SMA lulus 2011 Ron. Itu ada Dede _Nardi 96 lulus SMA. Hah? 2011 tuh gue anak 1 In. Anak 1 ya? Gue baru menemukan jati diri rasanya. Atau bahkan masih ngubek-ngubek. Ya? Ada Dedi Pras 96 sangat lama. Inget ya, anytime ada yang baca nama gue, karena udah tua, gue udah nyampe umur segini, lo belum tentu. Oh iya bener, alhamdulillah Bo, disyukurin ya. Kidong apa kabar dari Banjar? In, kita kuis. Ya, ngomongin soal tahun, tadi kan lo bilang, nah kuis yang mau gue bagiin, ini ada persembahan dari Inventory, ada hadiah uang tunai 500.000 rupiah untuk 2 orang pemenang. Ya. Caranya kamu jawab aja pertanyaan. Pertanyaannya so easy. Easy nggak ya? Ya pokoknya
lulus SMA. Oke, tahun berapa Yovie Widianto lulus SMA? Hadiahnya ada 2 pemenang, masing-masing Rp250.000, jadi totalnya Rp500.000. Nanti Patokannya Roni Urban. Roni Urban tuh 96 lulus SMA. Lo berarti nggak jauh-jauh dari Mas Yovie ya, Ron ya? Gue tuh kadang-kadang panggil dia, yo, bro, apa kabar bro? Gitu. Anjay. Nanti gue akan interview barengan sama Mas Yovie Widianto. Nanti gue yang akan pakai Instagram Inventory ya, Ron ya. Jadi ya, nanti dan gue pamit sebentar nanti ya, In. Boleh, nanti gue akan tanyain juga Mas Yovie lahirnya tahun berapa, mungkin lulus SMA tahun berapa. Pokoknya lo simak aja, begitu nanti dia kasih tahu jawabannya, lo harus buru-buru jawab karena nanti lo bisa berkesempatan dapetin Rp500.000 untuk 2 orang pemenang bahan Inventory. Oke? Gue juga mau nyapa teman-teman musisi Bandung dong. Kang Doni Pratiwa, apa kabar? Ini keren Kang Doni Pratiwa. Waduh, di pemain band juga. Di bareng-bareng Kang Icom dulu sama Stranger dulu In. Icom itu produser gue, Ron. Dia yang bikinin, dia yang arrange lagu Balakosa. Ini hai juga buat Dedi Pras 2401 ya. Terus buat Alisa Nadira, dan juga ada dokter nih, dokter diet gue, dokter Pramaditya. Ini dokter dokter Prama, apa kabar? Beken lo di Bandung. Terkenal banget di Bandung tuh dia. Iya. Dokter, salam kenal ya, Dok. Iya, sekarang dia pasien-pasiennya udah dari mana-mana banget. Sampai sengaja datang ke Bandung cuma buat, Dok, gue mau program begini begitu. Oke, jadi sama dokter Prama ya. Dan ini bisa dibaca juga ya, In? Banyak, pokoknya seru. Dan gue sering ngobrol sama dokter Prama, ngomongin apapun karena menarik banget obrolannya sama dia ya. Oke, Indi. Roni mau pamit dulu. Karena Roni mau kasih kesempatan sama Indi dan juga yang nonton di Instagramnya Inventory. Karena sesaat lagi kita bakal ngobrol bareng siapa In tadi, In? Bareng sama Mas Yovie Widianto. Dan nanti gue yang bakal jadi hostnya. Jadi teman-teman yang sekarang lagi nonton, kita merapat ke Instagram Inventory. Mungkin ada teman-teman yang followers gue, followers Indi. Abis ini lo follow juga dulu Inventory. Tuh, ya, Errol Ngabito, sampai jumpa Kang Ron, sampai
Halo teman-teman Inventory, kita bakal lanjut untuk live barengan sama Mas Yofi Widianto. Aku pin komen dulu ya. Live with Yofi Widianto. Dan ikutin kuis berhadiah. Oke. Halo Roni, bentar ya, gue mau pin komen dulu nih. Oke. Guys, welcome back to this channel. Channelnya Inventory ya. Jadi teman-teman ingat pertanyaannya tadi tahun berapa Yofi Widianto lulus SMA. Nanti kita tanyain ya. Karena hadiahnya adalah total hadiah Rp500.000 persembahan dari Telkomsel untuk 2 orang pemenang. So, masing-masing nanti bakal ngedapetin hadiah Rp250.000 ya. Mas Yofi, I cannot wait to... Mas Yofi belum request. Mas Yofi boleh request ya untuk live bareng sama Akyu. Kita ngobrol-ngobrol sama Mas Yoni, Mas Yofi, Mas Yoni lagi. Yoni tuh Yofi dan Roni ya digabung. Jadi buat teman-teman kalau ada pertanyaan seputar apapun yang lo pengen tanyain sama Mas Yofi Widianto, lo boleh put your question down below, oke? Jadi teman-teman silakan dikasih pertanyaannya atau pertanyaannya langsung aja todong yang si quiz tadi. Jadi kayak gue langsung tahu jawaban yang benar gitu kan. Benar? Ini hari ini rambut gue temanya mau keriting guys, tapi bingung gue. Mas Yofi Widianto apakah sudah ready? Mas Yofi ayo kita live. Mas Yofi boleh send request ke aku untuk live video ya. Kalau misalnya nggak ada Mas Yofi udah tenggelam, boleh Mas Yofi out dulu, abis itu masuk lagi. Nanti biasanya langsung muncul si request untuk live-nya ya. Sudah. Let me check. Mas Yofi tidak ada nih. Coba deh. Nadira, Mas Yofi dulu belajar pianonya otodidak apa belajar sendiri? Ntar kita tanya ya. Ini sedang waiting for at IEW Piano. Halo juga Yuda Mono, pencipta lagu yang juara di challenge singing di rumah aja season 1. Congratulations. Ikut lagi ya. Yuda Mono. Roni mau live sama gue juga. Nanti ya Ron, gantian. Okur. Mas Yofi. Mana nih? I cannot reach you. Mas Yofi boleh request lagi ya, karena requestnya belum masuk. Ini banyak yang request, tapi yang lain. Mana nih? Sedang mencoba. Mas Yofi boleh close dulu, nanti masuk lagi ke Instagram Inventory bareng sama Indi. Hai Mas Yofi, nah
foto berhadiah dan kuis berhadiah jutaan rupiah. Gue mau live sama Mas Yofi. Mana tadi Mas Yofi send request? Nah, cakep. Mas Yofi, ini kenapa waiting mulu ya? Coba. Mas Yofi, teman-teman kita masih mencoba untuk live. Halo Yudi Raven, halo juga Mariana Agustin. Halo. Oke. Terima kasih Yudi Raven. Ini buat yang lagi nungguin hadiah kuis ya. Kita akan mulai dalam beberapa saat lagi. Masih nunggu Mas Yofi untuk join. Mas Yofi boleh request. Nah, coba Mas Yofi boleh nggak masuk ke aku lagi? Yofi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Oh my god, finally. tadi udah berulang-ulang sebenarnya. Iya, jadi banyak Udah yang request nge-send kita masuk terus. juga. Betul, jadi karena banyak yang pengen live juga, jadi tadi susulan toh Mas Yofi, jadi pas diklik error. Mas Yofi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Hujan nggak sih di sana? Gerimis sih hujan ya. Di Tapi sini Mas hujannya Yofi kayak hujan kenceng. nggak? Apa? Mas Yofi di daerah mana sih? Aku di Cibubur. Oh di Cibubur, hujan. Di gunung. Jadi hujan nggak di sana? Lagi hujan nggak? Hujan banget. Hujan banget ya. Tadi juga sama partner gua, Roni di Bandung juga katanya hujan besar gitu. Iya. Mas, Terus. iya, Mas Jadi Yofi kita pengen mau ngobrol apa nih? Jadi kan kita sebetulnya ngabuburit aja nih konsepnya ya. Nah, Sama tadi juga kita mau kasih kuis buat followersnya Inventory. Jadi buat teman-teman Inventory yang follow Instagram Inventory,
Kita Hmm. kasih kuis. Mas Yofi lulus SMA tahun berapa? Wah, itu sengaja untuk membuka rahasia betapa sudah seniornya saya. Emang tahun berapa Mas Yofi? Ya, Tahun berapa Mas Yofi lulus SMA-nya? aku SMA-nya lulus tahun 87. Oke, 87 guys, tidak ada pengulangan, silakan dicatat ya. Tidak ada. 1987. SMA-nya dulu di mana Mas Yofi? Ya, SMA-nya di mana? SMA 5 Bandung. SMA 5 Bandung. Wah, ini banyak sekali Jadi Mas Yofi. kalau 87 itu aku 3 tahun sebelum Dilan di Bandung. Baiklah. Terus udah gitu akhirnya tadi ada pertanyaan juga nih Mas Yofi ya. Kita mau ngobrolin soal sejarah bermusik dikit aja dari Mas Yofi. Mas Yofi kan I would say you are a very great producer. Mas, aku kalau boleh jujur ya, gue tuh hafal semua lagu Mas Yofi yang dari zaman kapan itu. Gue nggak tahu judulnya, tapi semuanya sing along. Oh Kayak gitu. seracun itu lagu lo tuh Mas. Jadi kayak gue nonton lo di mana, gue bisa sing along. Padahal kapan gue ngapalin lagunya, tapi gue bisa tahu gitu loh. Nah, lo bisa jadi produser kayak begitu, gitu bisa jadi yang handal. Dulu awal mula ketemu musik tuh dari kecil, emang udah kayak di set sama keluarga, atau lo nemu passionnya sendiri, tiba-tiba pas high school apa gimana tuh Mas? Sama sekali enggak sih, sebenarnya justru awalnya orang tua nggak terlalu setuju aku menekuni musik. Hobi aja nggak apa-apa gitu, karena dulu waktu SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu kebetulan nilainya tuh bagus-bagus terus. Nggak pernah rankingnya tuh turun dari 3. Satu. Pernah kalau nakal dikit, 3, kedua gitu. Nah, orang tua aku tuh bangga banget sama prestasi akademisku. Sampai masuk ke Unpad juga nggak pakai testing apa langsung masuk, terus lulus dengan ya menyenangkan orang keluarga lah pokoknya. Nah di situ ke keluarga aku bilang nggak usah main musik, tapi aku ingin buktikan kalau main musik itu kalau dengan sesuatu yang konseptual, dengan sesuatu yang terukur dan dipelajari benar secara apa ya, secara sedikit bercampur antara ilmiah sama feeling gitu, kayaknya mungkin bisa gitu. Dan sekarang udah bertahan sampai dari karir musik itu ya dari tahun 83 aku bermain musik pertama kali di convention hall dulu namanya Balai Sidang, sampai sekarang 83 sampai 2000 ya udah 37 tahun aku main berkarya di musik Indonesia. Jadi akhirnya orang tua ya boleh, yang penting kata musiknya harus kalau istilah bapak aku bilang musiknya harus musik yang cerdas. Dari lima dulu ngomong musik yang cerdas. Memang ada musik yang nggak cerdas pak, aku bilang gitu. Musik yang harus bisa tuh kalau orang tuh harus bisa dianalisis. Bapak aku tuh kalau ngomong selalu segala sesuatu yang harus berdasarkan riset kayak gitu orangnya. Jadi kalau misalnya ngomong musik yang misalnya dari instrumentasinya cukup kompleks, dari komposisinya juga terukur. Nah itu selalu ngomong kayak gitu. Aku gimana ya buat lagu seperti itu. Awalnya aku bingung cari formatnya. Akhirnya aku cenderung bermain musik jazz. Orang tua aku suka musik jazz. Tapi dijualnya tuh gimana kan susah banget tuh jualan musik jazz pada waktu itu gitu. Jadi aku coba mencari format mana musikku yang bisa diterima gitu. Nah, terpengaruh oleh David Foster pada waktu itu. Kedengar David Foster main, oh iya ya sedikit rumit tapi orang bisa mendengarkan seperti mudah. Gimana caranya dengan gaya Indonesia? Nah, aku mencoba memformulasikan itu. Musikku tanpa sederhana, sepertinya sederhana. Tapi kalau dicari musik tuh harus ada sesuatu yang dicari gitu. Nggak mungkin musikku main tiba-tiba jreng gitu aja bisa gitu. Jarang sekali. Ada sih memang beberapa laguku yang dibuat gimana caranya buat lagu 3 chord tapi notnya dimainkan. Nah, lagu 3 chord yang ya? 3 chord ada yang 3 chord bolak-balik semua orang pasti bisa tuh 3 chord. 3 chord pasti bisa bolak-balik tapi interval notnya tuh dimainkan. Jadi misalnya kayak notnya tuh kemana-mana gitu. Nggak orang kalau nggak akan mungkin itu bukan not vokal tuh. Akulah yang itu pasti konseptual. Nah bapakku tuh ingin buat kalau musik tuh harus yang begitu katanya. Dulu tapi bapakku ngejejalin musiknya juga paling sedikit kalau ngepop itu Carpenters. Yang lain-lainnya sih pasti selewat-lewat Sergio Mendes. Dia ngasih dengar musik Chick Corea lah. Yang lebih cenderung ke jazz gitu. Akhirnya aku main musik jazz kayak di Indonesia yang susah waktu itu jualnya.
Tapi sekarang mulai agak-agak bisa tuh. Terbukti dengan lagu ini. Setelah berapa tahun akhirnya aku bisa buat lagu yang itu chordnya udah agak jazz sebenarnya. Chordnya udah agak jazz dan akhirnya bisa meledak seluruh Indonesia tuh. Andai aja saya pikir ayah saya bisa mendengarkan ini, pasti dia bahagia sekali gitu. Aduh, Dulu ketika pasti dia aku meledak dengan gaya cerita cinta itu, bapakku bilang, ya iyalah cerita cinta. Tapi denger musik tengahnya, aku bilang gitu. Musik tengahnya tuh ada permainan interval chord. Terus dia bilang, Oke. oh iya boleh lah katanya. Di bridge-nya ada miring-miringnya oke gitu. Kamu akal-akalan ya, biar seperti gampang tapi orang denger. Ya gimana lagi katanya itu. Awalnya gitu, tapi setelah dia mendengarkan seandainya aku bisa terbang, bapakku respect tuh. Apalagi kalau dia dengar yang dinyanyikan oleh Chrisye waktu itu. Nah, itu dari lagu, sebenarnya itu dari lagu Jawa, dari lagu Sunda. Nah, ayahku bilang, oh oke, kamu katanya pada waktu kamu berhasil meracuni orang Indonesia dengan lagu tampak seperti lagu Barat, padahal itu lagu Sunda. Iya, alhamdulillah. Orang nggak banyak yang ngerti soal itu. Jadi musiknya aku memang dibuat secara konsep. Kalau orang bilang semuanya konsep terukur gitu. Kalau orang bilang musiknya harus, kalau bapak bilang harus terpelajar. Tapi saya nggak pernah mengucapkan hal seperti ini di media atau dengan fans, nggak pernah gitu. Berarti paling bilang, oh lagunya enak ya, oh bagus, kata-katanya suka, ya bagus, terima kasih. Aku mencoba membawakan selight mungkin orang tidak harus berpikir dengan musikku. Sebenarnya ketika membuatnya itu sangat dikonsep. Jangankan gitu, lagu Andai Dia Tahu aja itu terdiri dari dua nada dasar yang halus di kayak ini. Gitu mereka. Itu nada dasarnya udah geser tuh sebenarnya. Mungkinkah itu udah lain. Dulu tuh masih agak jarang seperti itu. Tapi orang kayaknya gampang ya. Nah, itu yang dibuat kayaknya gampang itu yang aku cari sebenarnya. Oke, ada lagu yang gampang. Betul, ada lagu yang 4 nada dasar aku mainkan tapi suaranya mudah kayak bila cinta memang harus memilih tadadadada kepadaku dan bila kita itu pindah lagi kemana tuh. Depannya beda lagi. Kalau orang yang nyanyi piano agak nyari-nyari tuh. Tapi orang kayaknya lagunya Yovie tuh gampang banget deh, gampang didengar enak. Kayaknya nempel gitu. Kayak nempel deh, kayaknya meracuni nih. Buatnya sih agak susah sih. Memang katanya dapurnya seribet mungkin, tapi orang dengarnya outputnya seperti mudah. Nah, aku sebenarnya kayak gini terinspirasi kalau soal cara kerja gitunya. Aku terinspirasi sama film-film di Amerika sana. Orang di Indonesia pada waktu di Indonesia pada waktu itu buat film tuh kok judulnya tuh emang indah-indah. Daun di atas bantal. Pasir berbisik. Badai pasti berlalu. Bagus-bagus semuanya tuh indah-indah. Tapi aku pikir, kenapa orang Amerika bisa buat film dengan judul Pretty Woman, cewek cantik doang, tapi kok keren ya dalamnya konsepnya, alurnya Richard Gere dan Julia Roberts pada waktu itu buat konsep tuh alur. Nah, aku buatlah lagu cantik. Sepertinya gampang, padahal itu ada pindah-pindah kemana dan orang itu meracuni sampai nggak tahu sampai generasi sekarang sampai itu luar biasa menurut aku dan itu menurut aku pemberian Tuhan bukan karena kehebatanku membuat komposisi. Luar biasa, sekarang lagi jadi lagu-lagu live music lagi. Pasti intronya gini kayak cantik apa? Nanti pasti langsung nyanyinya tuh ngasih mic-nya, cewek-cewek langsung jerit pasti ya. Nah, Mas, ngomongin soal inspirasi. Aku dengar-dengar katanya Mas Yovie kalau bikin musik tuh based on your personal experience. Apakah benar semuanya berdasarkan pengalaman pribadi juga selain dari film-film Amerika tadi? Nggak benar. Banyak sih yang banyak lagu yang memang karena di di jalan macet gitu. Terus aku tulis. Tapi berikutnya setelah lagu itu ditulis memang banyak reaksi, mengundang reaksi kadang-kadang. Teman-teman bilang, ada yang bilang, "Itu lagu buat aku ya?" Ya aku biasanya jawab, "Iya, buat kamu." Masih buat seluruh masyarakat Indonesia yang mendengarnya kalau dari aku gitu, dalam hatiku gitu. Tapi kalau teman-teman merasa itu lagu gue banget, oh iya, enggak apa-apa. Akhirnya aku selalu menyampaikan itu secara mudahnya. Jadi tapi berarti nggak kalau semua. misalnya Nggak semua dari pengalaman pribadi.
Apa? Jadi ya itu lagunya emang buat lo kalau emang lo merasa relate gitu ya. Nah iya, siapapun itu akhirnya memang lagu-laguku itu seperti dimiliki oleh para soulmate-nya Kak Hitna, teman Yofi Nuno, atau ya banyak fans-fansku yang mulai dari Rio, dari Tulus lah, dari Glenn, dari Raisa, dari Ran, dari Rosa, dan sampai bingung kadang-kadang aku lupa lagu aku dibuat-buat siapa aja gitu Saking listnya. banyaknya bikinin buat penyanyi-penyanyi top Ah, itu ya Mas ya. betul, dan sejujurnya ketika aku pertama kali buat lagu buat mereka, ada yang selalu aku janjikan dan aku bilang sama mereka bahwa saya nggak pernah menjanjikan apapun dengan yang saya buat penyanyi tersebut. Karena Mhm. orang yang banyak yang bilang, eh, Mas Yofi, kenapa sih lagunya bisa meledak terus, bisa hits terus, bisa ada. Itu nggak pernah aku pikirin sebenarnya. Bener-bener karena nggak ada yang bisa meramalkan itu. Hanya aku percaya kekuatan ketulusan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi kadang-kadang saya sendiri denger radio, kalau di Bandung ya, misalnya radio OS. Oh ada lagunya aku yang dibawain sama Raisa. Pindah ke Ardan, ada lagunya Yofi Nuno. Pindah lagi nih, ada Arsi Jodi. Pindah lagi sini, ada Yura Yunita. Benda-benda itu, saya nggak pernah mikir ini lagu saya semuanya ya gitu. Karena aku pikir yang nggak sehebat itu juga, itu pasti pemberian Tuhan. Dan Oke. banyak orang yang bilang begini sama aku, kan Mas Sofi pinter buat lagu, 5 menit 10 menit jadi. Itu salah besar. Van Gogh juga melukis 5 menit 15 menit jadi, tapi belajarnya sampai situ ada puluhan tahun yang saya lewati sampai sini, sampai titik ini gitu. Exactly. Lo bisa bikin lagu 10 menit karena pengetahuan lo selama Ah, 30 tahun di musik gitu kan ya. ya sekarang bisa begini, dulu pun bisa begitu, tapi mungkin involving antara hati dengan apa yang aku pilih nggak sedalam sekarang. Kalau Mhm. sekarang coba deh kamu suruh aku neken not di sini, Mhm. 3 not ya, kamu bunyiin apa yang kamu mau, do re mi mi sol si atau apa coba. Re mi fa. Nih re mi fa nih, ini ya, aku bayangin Mhm. aku lagi pergi Korea. Oke. Bisa secepat itu? Iya, sekarang. Karena melewati fase belajar yang cukup lama. Sebenarnya begitu. Oke. Ya ampun, tapi Mas, masa sih nggak ada satu gitu yang kayak misalnya membekas di lo banget pengalaman hidup, yang mungkin nggak buat lo lagunya, tapi lo kasih misalnya jadi lagu buat Raisa, buat Yura, buat Kahitna, apa gimana tuh Hmm, Mas? semuanya berkesan. Semuanya Mhm. menurut aku, karena gini loh, orang ada yang pernah bilang, ada seorang pencipta lagu, ada Mhm. gerombolan teman-teman musisi yang datang Oke. ke aku bilang Mhm. sama aku gini, Mas, band itu sih cuma one hit wonder, cuma bisa buat satu lagu hits katanya. Dia menyebut salah satu band. Aku bilang, enggak gitu. Itu Mhm. hebat. Kalau mereka sudah bisa buat satu hits, itu pasti luar biasa. Karena ada banyak jutaan band yang ingin buat satu hits pun nggak bisa-bisa. Dia udah Oke. punya satu hits, itu pasti lebih, karena satu hits didengarkan ratusan juta orang atau puluhan juta orang, itu pasti ada power. Jadi saya selalu percaya bahwa orang dalam jenis musik apapun, mau dangdut, mau keroncong, mau apa namanya campur sari, kalau mereka bisa berkarya dan mempengaruhi orang begitu banyak, pasti ada sesuatu yang luar biasa di situ. Gitu. Oke, nah ya ini buat teman-teman penggemar Mas Yofi, penggemar musik-musiknya Mas Yofi yang dinyanyikan oleh siapapun ya. Ini kita lagi ngadain kuis juga nih. Tadi ada tebak-tebakan lucu, jadi kamu bisa jawab di sini. Nanti hadiahnya ada total jutaan rupiah persembahan dari Inventory ya, dan juga nanti ada pulsa 500.000 rupiah untuk 2 orang pemenang, persembahan dari Telkomsel. Tahun berapa Mas Yofi lulus SMA? Boleh ditulis di bawah sini ya. Tadi bocorannya tahun 80 something ya Mas ya? Oh ya, aku Akhir-akhir kasih mau tau deh. Usia aku bocor ya? sekarang 52 tahun. Jadi kira-kira berapa? Nah, oke silakan tulis di sini jawabannya ya. Nah, Orang kan kadang Mas Yofi, suka ngumpetin, umurnya berapa? Enggak, alhamdulillah umur 52 tahun, moga-moga Allah memberikan umur panjang yang berkah buat negeri amin. ini. Semoga panjang umur ya. Mas Yofi, aku juga kepo nih selama Mas Yofi di rumah aja. Ini Hmm, sekarang pasti banyak banget orang di luar sana juga yang aktivitasnya total berubah. hmm. Termasuk gue yakin Ya, Mas Yofi juga. Jadi, what do you do selama di rumah aja? Mungkin apakah bikin lagu untuk persiapan nanti tiba-tiba akan dirilis? Atau mungkin Mas ah, Yofi melakukan hal-hal yang selama ini tidak pernah lo lakukan, Mas?
Kayak tiba-tiba Yang gue jelas sih ada hal yang menyenangkan, yang biasanya ketemu keluarga itu dalam sebulan tuh hanya 2 atau 3 titik, satu di restoran, satu di rumah, satu lagi di tempat show gitu. Em, Sekarang bisa tiap hari ketemu keluarga, ketemu Arsi, ketemu Yara, ketemu mamanya. Jadi bisa buka bersama, bareng-bareng ngobrol. Menurut aku itu satu yang luar biasa menyenangkan. Jadi nggak apa ya, ada hikmah luar biasa besar di balik ini semua. Walaupun kalau ngomong-ngomong, Kahitna bulan April 22 kali show dibatalkan. aduh. Yovie and Uno ada 18 kali show di bulan itu. Arsi ada berapa? Lalu ada grup-grup yang lain yang ada di manajemen. Pasti secara penghasilan ini, tapi ada hal besar yang mahal lainnya yang diberikan Allah. Menurut aku ini pelajaran yang indah dari Tuhan untuk kita. Jadi kita harus mensyukuri dan kita harus belajar mengatasi dengan baik. Baiklah, semoga semuanya akan jadi hikmah. Amin. Pokoknya nggak ada yang tidak diambil pelajarannya ya, pasti ada banget. Ambil gitu. pelajarannya. Terus kalau soal kerjaan tadi ya lagi ngerjain Kahitna juga. Kemarin baru rilis Rosa pas pertama kali COVID. Lalu ada pas minggu setelah pandemi COVID saya keluarkan Andin. Lalu sebentar lagi ada Indonesian Idol. Lalu juga ada Arsi Jodi duet untuk soundtrack. Lalu juga ada Yovie and Uno. Jadi ada banyak kerjaan yang dikerjain di rumah, di studio di rumah. Luar biasa pelajaran indah dari Tuhan untuk kita, termasuk kayak buat penyanyi-penyanyi dan juga mungkin sekarang Arsi juga sudah mulai ini pasti Iya, Mas Yofi luar Arsi biasa yang juga tadinya katanya mau ke Tasik, mau kemana ke Surabaya, berhenti nggak jadi ya. Jadi di rumah kita main game tapi Mas lagi. Yofi, ini menarik nih, dari tadi kan kita bahas Mas Yofi kelahiran tahun berapa, usianya udah berapa, berarti sekarang gitu. Gue sejujurnya nggak nyangka sih Mas, you are 52. Ini beneran lo ada rahasia awet muda? Apakah lo perawatan itu? Gak ada. Atau karena lo emang bahagia banget bersama musik, jadi terpancar auranya gitu Mas? Jadi gini, pertama aku akan ramai bicara kalau diajak ngobrol segala sesuatu yang tentang di musik atau tentang ilmu pengetahuan aku terdalam seperti ilmu politik dan sebagainya aku pahami gitu karena belajar. Tapi ngobrolnya rame, tapi ngobrol rame juga terbatas yang gini, kalau di panggung kalian ya diem, senyum-senyum lihat orang gitu, cuma ketawa-ketawa sedikit senyum balik lagi, ketemu temen kita juga ngobrol di belakang panggung baru ketawa-ketawa sedikit. Jadi energinya banyak melihat hal yang positif yang membahagiakan dari orang. Terus kedua, selalu berpikir semua orang baik sama kita, berpikir positif terus. Jadi outputnya juga positif. Kata orang bilang, pernah ada yang menasihati, jangan, nggak semua orang tuh baik loh. Ada yang enggak, kalau kita baik, orang yang tadinya niat jahat nggak jadi jahat kok. Itu yang aku yakini gitu sampai sekarang. Bahwa kalau ada hal-hal yang di luar itu ya kita pasrahkan pada Allah. Jadi ya semuanya jalan menyenangkan. Terus melihat keindahan yang ketemu yang gimana nggak indah ya. Ketemu orang di duniaku ini, ketemu penyanyi yang luar biasa banyak. Ketemu bintang film yang cantik-cantiknya luar biasa. Setiap hari ketemu yang cantik, akhirnya bingung yang cantik itu seperti apa. Terus ketemu Pak Presiden bisa ketemu Mang Beca, sahabat ada. Ketemu Pak Satpam, ketemu jadi pemusik itu untuk saya lebar. Saya ketemu dengan semua kalangan, semuanya punya hal indah. Kita berbagi tanpa batas dan nggak ada beda semuanya. Tidak ada kasta dalam musik, jadi itu menyenangkan untuk aku. Oke, jadi sebetulnya kalau yang gue tangkap adalah dari point of view lo sendiri tuh udah melihat segala sesuatunya positif terus ya. Mungkin I would say kalau Mas Yofi juga mengalami satu hal yang nggak enak, misalnya lo sedih, lo kecewa, tetap itu mungkin akan lo jadikan inspirasi untuk jadi karya lagi ujung-ujungnya ya. Dibikin jadi positif aja terus. Iya. Oh, nggak sih, Mas? Paling gampang gini contohnya. Dulu saya pernah diomongin orang-orang, banyak orang gak setuju bilang karena lirik lagu saya. Karena aku tuh selalu melihat positif. Misalnya saya punya mantan, let's say saya punya 3 mantan. Mas Yofi punya mantannya banyak. Rumornya gitu. Siapa Teman yang dekat banyak. Dibikinin lagu mungkin ya? Enggak, kan misal. Ini kan saya ngomong misal. Kita mantanku 3. Aku selalu, mantan ini indah. Mantan ini baik banget. Mantan ini tak terlupakan. Jadi nggak ada tuh, mantan yang paling ngaco, nggak ada. Semuanya aku pilih indah. Akhirnya ada lagu yang mantan terindah. Nah, ketika lagu mantan terindah itu, banyak yang bilang, nggak ada yang namanya mantan terindah itu.
yang namanya mantan terindah adalah seseorang yang menjadi pasangan kita selama satu dan selamanya. Ada yang kebetulan kayak begitu gitu. Dan artinya ya aku juga percaya bahwa pasangan kita adalah anugerah Tuhan yang luar biasa yang diberikan pada kita. Jadi pasti itu sangat indah dan luar biasa. Tetapi ada mantan kita kan, di antara mantan kita masa sih nggak indah? Pas kalau kita jadian sama seorang pasti ada indah-indahnya lah, nggak berarti Gak pacar mungkin kamu bete semuanya terus. jahat semuanya kan. BTN di Ya. antara pacaran ke BTN itu pasti ada indahnya juga kan. Pas dia bagian dia ngasih ini sama gue, pas kasih kejutan apa dia indah. Nah, hal-hal seperti itu yang aku pikirkan, bukan hal yang nggak baiknya. Kalau Oke. dia melukainya, kegap dia sama cowok lain, kenal ternyata pas lagi ini kita lagi sibuk-sibuk ternyata ada berita dia sama, ya sudah lupakan saja. Berarti dia bukan untuk Wah. kita, itu aja. Iya, iya, iya. Tadi tuh misalnya ada kejadian yang enggak banget ya sama mantan, dia kegep sama cowok lain atau segala macam. Oh, Tetap kita enggak. ngeliatnya di positive thinkingnya itu lagi. Iya, Karena positif ya. sempet ada yang bilang juga waktu itu, apa ya, intinya kayak jokes-jokes di Twitter gitu, Mas, kayak nggak ada mantan terindah, karena kalau misalnya indah nggak akan jadi mantan, gitu kan. Nah, sekarang gini deh, Ya, ya. nggak gitu. Dalam hati kita masing-masing udah nggak tahu nih. Ada presiden kita, ada Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden Habibie, Presiden apa namanya Pak SBY, semuanya orang-orang yang hebat. Tapi dalam hati kita pasti ada seorang yang paling berkesan di antara mantan presiden itu. Di luar Pak Jokowi loh ya. Berkesan, gitu Nah, ya. paling berkesan ya. Oh, Ya. ini ya simpan saja dalam hati. Nggak mungkin kan semuanya adalah ini. Yang paling baik adalah yang ini nih. Ya, enggak lah, semuanya pasti baik-baik. Pasti niat baik untuk membangun negeri, tapi yang paling berkesan ada di hati masing-masing. Misalnya Oh my begitu. God. Gila, gue suka banget vibe lo, Mas. Bener-bener positif semua ya. Nah, Mas Yofi juga, ini kan udah ketemu banyak sekali talent luar biasa ya. Lo udah bikinin lagu penyanyi-penyanyi top gitu. Berarti kalau bisa gue bilang, lo udah tau lah seluk-beluknya entertainment gitu. Nah, kalau dari kacamata Mas Yofi sendiri ya, berdasarkan your own experience gitu, apa sih cara yang harus dilakukan sama seseorang mungkin kalau misalnya dia mau into entertainment industry, supaya dia mungkin sukses dalam hal skillnya juga suaranya bagus, atau mungkin looks-nya dia juga harus diperhatiin. Nah, itu gimana menurut lo, Mas? Tadi itu, aku memang agak unik. Artinya agak unik lah teman-temanku sih yang bilang, itu kalau saya kan kalau pemusik itu, pemain band itu harus ngeliatin bajunya keren, kayak selebriti gitu. Nah, aku sampai sekarang puluhan tahun di musik nggak pernah berpikir bahwa saya itu selebriti gitu. Saya hanyalah. Nah, lalu yang harus dimiliki oleh para seniman itu, para penyanyi baru itu, jangan melihat dari side selebritinya dulu. Wah, gue terkenal, gue orang banyak itu. Tapi apa yang kamu berikan buat teman-teman, buat sahabat, buat negeri ini? Udah punya hits belum? Udah punya lagu yang berkesan belum untuk semua orang gitu? Karena kalau sekarang populer itu kan bisa banyak caranya, bisa dengan sensasi, bisa dengan gimmick-gimmick yang banyak. Tapi kalau harus aku memilih, aku akan lebih memilih berhasil dari sesuatu yang memang dari hasil karya. Dan itu menurut aku sesuatu perjuangan yang luar biasa. Bukan berarti yang ngetop-ngetop mendadak itu nggak hebat, itu pasti hebat juga karena nggak mungkin bisa ngetop kalau mereka nggak hebat gitu. Nggak mungkin mereka bisa populer kalau hebat. Jadi semua orang itu pasti punya kehebatan masing-masing. Cuma kalau harus memilih dari mana saya harus berhasil, saya lebih baik diingat karya-karyanya saya itu daripada melihat secara misalnya orangnya siapa gitu. Yofi Widianto gitu. Oh ya, moga-moga mereka ingat Yofi dengan untuk Krisye, dengan adu rayu, dengan cerita cinta, dengan menjaga hati, dengan janji suci, dengan terlalu cinta, dengan bukan untukku, dengan caraku, dengan apa-apa itu, bukan Yofi Widiantonya yang Yofi Widianto ya yang dulu mantannya sini. Nah, itu nggak perlu buat aku, lupakan aja itu. Jangan pribadi tapi karyanya aja lah. Karyanya aja lah, nggak apa-apa deh, cukup itu aja. Kalau buat Mas Yofi, arti cinta sejati itu apa, Mas? Sampai bisa jadi karya kah? Apa gimana? Sebenarnya cinta sejati itu sebenarnya bisa disimpan di hati kita. Dan orang semuanya bisa menerka hati, tapi sebenarnya tidak ada orang yang bisa membaca hati secara pasti. Nah, sekarang siapa kekasih sejati kita? Kita pasti ada di hati kita. Dan kebetulan kalau dia mau kekasih sejati, istriku itu adalah teman SD-ku, teman kecilku, teman SMP-ku. Lalu SMA kita berpisah, dia di SMA yang semuanya isinya cewek semua di Santa Angela Bandung, aku di SMA 5. Kita tunggu-tunggu cegat-cegatan pula. Begitu ke Jakarta,
begitu Jakarta jadi musisi tentu saja udah gitu zaman itu pernah sempat jadi kayak model-model cover boy gitulah. Gadis majalah apa gadis itu kan buat kayak cover boy itu namanya cowok majalah gadis apa cowok idola atau apa gitu. Nah aku kebetulan pemenang pertamanya terus udah gitu aku mulai sering-sering di foto-foto, mulai sering-sering main musik dan sebagainya. Mulailah kenal dekat model-model dengan gadis sampul, pacaran ini putus sama ini, tiba-tiba aku main jadi kahitna, pacaran sama modelnya katanya, ini balik lagi. Tapi kalau namanya jodoh gitu, terus udah gitu tiba-tiba pas lagi putus sama apa gitu, sama satu kekasihku, terus aku bilang sama orang tuaku, jadi siapa yang paling baik? Pacar yang paling baik itu teman SD kamu itu. Aku langsung cari lagi, aku nyatain dan ditolak. Nah, aku tuh ditolak dulu, udah gitu lama-lama aku pikir dia punya pacar lagi dan sebenarnya ternyata enggak, ternyata dia nggak mau kalau harus putus sambung beneran enggak. Akhirnya kami setelah itu kami bertunangan. Jadilah lagu Kahitna yang judulnya Tas Bebas Merpati pada saat itu. Tas Bebas Gitu. Merpati dari situ inspirasinya. Tentang pertunangan itu. Nah, setelah itu ya udah sekarang. Nah Mas Yofi, dengan lu yang maksudnya you are good looking, you are talented gitu. Sebagai laki-laki banyak gak sih Mas cewek-cewek yang emang jadi kayaknya menggila-gilai lo karena emang otak lo yang luar biasa di musik dengan karya-karya lo yang luar biasa gitu? Nah, menurut itu jadi aku kayak nggak pernah, ada magic buat cewek-cewek pada gitu gak sih Mas? enggak, aku nggak pernah mikir gitu dan sebenarnya nggak pernah berpikir juga bahwa banyak yang seneng. Aku selalu mikir, oh pasti kamu seneng sama Ande Dia Tahu ya. Oh kamu pasti seneng sama lagunya Marcel yang Percintaku ya karena beda agama. Aku selalu alihkan seseorang itu dengan bagaimana sayapnya melihat aku dari karya gitu. Karena yang namanya ganteng, cantik itu relatif. Kamu bilang ganteng, sana yang bilang gak ganteng. Dan lama-lama kita menjadi tua. Ini sebenarnya kan udah jadi tua juga. Nah lama-lama rambutnya putih. Tapi aku suka loh, aku ngefans banget sama George Clooney. Walaupun rambutnya putih, kayaknya auranya positif. Nah, belajar dari situ, ngeliat George Clooney, Richard Gere gitu. Kayaknya orang-orang dengan aura positif itu walaupun sudah setua apapun dan sekeriput ini gitu, moga-moga tetap bisa berbaik-baik, punya sahabat-sahabat baik dimanapun di seluruh Indonesia. Dan terbukti itu kalau aku datang ke bandara di Semarang, ke bandara di Bali, ke bandara di Makassar, semuanya menyambut dengan persahabatan dan menurut aku itu adalah rezeki yang luar biasa yang diberikan Tuhan padaku. Gila, benar-benar lo mencoba cari role model, abis itu lo terapkan juga dan I think it works on you sih Mas, kayak lo juga bisa spreading vibe yang sama dan juga punya positive vibe yang bisa lo sebarkan sama orang di sekitar lo. Nah tadi menarik nih Mas Yofi, lo bilang lo sama cintanya dari SD tadi kan ya, sampai sekarang itu ada tipsnya nggak Mas? Atau gimana caranya supaya lu tuh true to one person gitu? Apakah emang itu juga karena lo mengalami ketemu cewek banyak, lo ngelihat cewek kayak gimana, ternyata yang bener tuh cuma yang ini deh, yang gue yakini dari awal dan gak masalah gitu? Enggak, semua cewek itu baik-baik, semua tuh benar-benar gitu. Kalau kita ngelihat aku, semua tuh punya kebaikan dan keindahan masing-masing. Cuma sampai mana kita harus menjaga batas itu yang kadang-kadang kita remnya, kadang-kadang sebagai manusia agak lepas juga nih, kita kerjasama misalnya tiba-tiba dengan seseorang di pekerjaan musik dan film atau apa, tiba-tiba jadi deket-deket, udah deket, rem harus jauh-jauh. Kau di sini, kamu di sana gitu. Karena nggak mungkin lah sekarang. Bayangkan coba kita ketemu orang-orang yang menjadi orang seperti, untuk sebagian orang tuh orang yang jadi hayalan gitu. Sementara kita ketemu terus gitu, terus udah gitu mereka berbaik-baik, kita baik-baik, gimana coba? Tapi yang bisa diingat adalah begitu ingat kebaikan-kebaikan kecil yang dibuat oleh istriku itu membuat sesuatu yang semua indah, semua baik, tapi ada kebaikan yang tidak bisa tergantikan di hati itu yang melalui istriku itu tadi gitu. Jadilah lagu yang tak akan terganti itu. Walaupun aku liriknya dibuat lebih dramatis, tapi sebenarnya buat aku seseorang yang tak akan terganti itu adalah istriku itu gitu. Dan lucunya itu kalau mau hal yang lucu lagi, istriku itu pandai banget membuat lirik lagu. Dia jauh lebih romantis daripada aku. Kata-katanya selalu indah. Dan dia bisa banget buat lagu-lagu yang unik untuk kayak anak-anak. Kalau dulu ada lagu Balon Udaranya Sherina, nah itu dia yang buat, dia itu liriknya istriku itu. Kalau ngeliat itu pernah kemana-kemana. Terus kalau kamu ngeliat bagaimana dia menata detail rumah jadi begitu indah dan menyenangkan, seperti lihat tuh. I like your interior vibe. itu bukan barang-barang mahal yang dibeli istriku, tapi dia pinter banget menyimpan itu. Jadi kayaknya kalau
ya bagus. Nah, berapa hari sekali kita tiba-tiba berubah, kayak udah berubah lagi rumah kayak itu. Tapi emang dia pintar sekali membuat itu. Jadi untuk aku itu keindahan yang cukup sulit ditemukan di teman-teman indah saya yang lainnya. Gitu. Oke, jadi apalagi gue yakin banget sih Mas Yofi sebagai musisi yang butuh inspirasi banyak. Ruang kerja lo, apa yang lo lihat setiap hari tuh harus yang inspiratif juga kan. Makanya dekorasi tuh juga works banget buat lo mungkin untuk ya sumber-sumber inspirasi gitu ya Mas ya. Bisa jadi demikian, bisa jadi demikian. Oke. Nah, Mas Yofi tadi ngomongin soal role model juga sempat bilang nih ya. Banyak yang bilang, beberapa orang Indonesia, terutama fansnya Mas Yofi, kalau Mas Yofi itu adalah David Fosternya Indonesia. What do you think? Lo seneng atau justru kayak, enggak juga? Atau mungkin memang, iya lo inspirasinya ke sana gitu, Mas? Jujur sih belajar musik, mendengarkan lagu pop yang tadi itu, yang sepertinya mudah tapi sebenarnya sangat konseptual itu, salah satu aku yang dengar adalah David Foster. Ya. Gitu. Dan sempat berkenalan, sempat berapa kali show bareng, konser bareng, jadi kan jadi semakin tahu. Tapi sebenarnya kalau menurut teman-teman Kahitna nih, kalau kata Mario, Yofi itu bukan David Fosternya Indonesia, tapi David Foster itu Yovie Widiantonya Amerika katanya. Oh, di switch ya? Iya. Nggak tahu, tapi itu mungkin teman-temanku cuma menyenangkan hatiku aja. Oke. Nah, Mas Yofi, sekarang kan Inventory lagi ngadain challenge juga ya season kedua. Nah, ini tipsnya gimana nih buat teman-teman yang mau ikutan challenge-nya? Karena hadiahnya 30 juta rupiah. Dan gimana caranya meskipun lo cuma di rumah aja bisa ngulik inspirasi supaya lo bisa jadi bagus juga nanti hasilnya. Dan supaya teman-teman yang follow Inventory bisa jadi salah satu pemenangnya nih, terutama sekarang yang lagi nonton live kita. Pertama, kalau buat tentang lagu, komposisi, banyak sekali orang Indonesia yang tidak mengerti musik, tidak bisa main musik, tapi lagunya luar biasa bagus-bagus. Jadi itu berarti orang tersebut, komposer-komposer tersebut adalah punya kekuatan hati yang luar biasa. Walaupun dia tidak tahu musik. Nah, apalagi kalau kamu yang punya kemampuan musik, pasti bisa dihias itu akan menjadi sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Tapi, sekali lagi, kekuatan dalam sebuah komposisi adalah ketulusan hati kamu. Dengarkan referensi sebanyak mungkin, diolah di otak kita, tapi gunakan dari hati kita. Jadi kalau saya main ini, coba. Ini misalnya main ya. Ini kan ini kalau ini kan pakai pikiran nih. Aku mau menekan otak. Misalnya itu pakai otak. Larinya kemana? Harus banget gitu ya. Iya, ya. Tapi kalau ini cuma pakai hati. Satu not aja nih. Ini ya. Aku mainnya pakai hati, mau bawa kemana misalnya. Oke. Itu lagu satu dengan satu not doang. Tapi hati kita yang nuntun. Apalagi notnya banyak. Oke. I see. Ya. Jadi kalau dari keluarkan semuanya dari hati. Dari hati ya, bener-bener dari hati gitu. Nah, Mas Yofi, aku mau punya pertanyaan lagi nih. Dari semua yang pernah lo kerja sama, penyanyi cewek dan penyanyi cowok, satu yang paling lo sukain dari mungkin warna suaranya unik, dari skillnya, dari talentnya, anything. Satu penyanyi cewek dan satu penyanyi cowok, dan alasannya kenapa, Mas? Penyanyi Indonesia itu banyak yang berbakat. Dan saya biasanya kalau dalam mengkomposi itu bukan karena kebagusan dia teknik bernyanyinya, tapi bagaimana dia bisa menggambarkan lagu itu melalui lirik itu diterjemahkan dari bunyinya yang dia lakukan. Aku coba bilang, kamu coba rasain lagunya gitu. Kamu tahu nggak rasanya? Jadi kalau orang yang belum jatuh cinta, jangan coba-coba nyanyi lagu cinta. Nggak berguna. Mendingan kita nyanyi. Gitu. Iya, mendingan kita naik jalan-jalan ke gunung, jalan-jalan ke luar negeri, atau jalan-jalan ke Papua, jalan-jalan ke Bali. Nah itu kan kalau dia pernah mengalaminya, dia akan bahagia dan dia akan bisa nyanyi sesuai dengan hatinya. Tapi kalau yang kamu udah patah hati berapa kali? 3 kali. Oh, boleh deh kita buatin. Kamu udah pernah bercerai? Oh pernah. Oh lebih dalam lagi. Oh kamu ditinggal? Oh iya, tinggal sama siapa? Sekarang pasanganku sekarang pacaran sama sahabatku. Oh dalam juga. Nah dari yang kayak gitu-gitu itu
aku bisa lebih membuat apa yang bisa digambarkan di hatinya. Jadi orang pernah bilang, oh Yofi buat lagu untuk perusahaannya jelas sukses karena dia bagus. Oh Yofi buat lagu untuk Harvey Malaiholo bagus, ya pasti bagus. Oh Yofi buat lagu untuk katakanlah Andin, Raisa bagus, oke. Tapi menurutku bukan itu, semuanya memang bagus. Kita suara manusia itu diciptakan ada keunikan sendiri. Akhirnya saya coba buktikan dengan, coba deh ini katanya model-model yang katanya orang-orang banyak bilang nggak bisa nyanyi, tapi lagunya bisa didengarkan nggak seluruh Indonesia. Kalau kamu pernah dengar ada cinta, itu kan bening ya. Bening. Nah itu pada waktu itu orang bilang banget, ternyata didengarkan seluruh Indonesia. Jadi pasti bening itu punya keunikan-keunikan bunyi sehingga bisa didengarkan oleh seluruh. Tergantung Ah, produser itu bisa mengarahkan tuh membuat seperti kayak gimana gitu. Jadi kan tugas produser tuh susah, dan kalau orang suka Manchester United, suka Barcelona, suka Real Madrid, saya nggak pernah ngelihat siapa itu Lionel Messi-nya, saya nggak pernah ngelihat Ronaldo-nya, saya nggak pernah ngelihat Ibrahimovic, tapi saya ngelihatnya Sir Alex Ferguson, saya ngelihat Pep Guardiola, saya ngelihat Jose Mourinho, karena otak-otak itulah yang membuat cara kerjanya bisa menjadi kesebelasan hebat. Begitu juga dengan musik. Produser itu seperti manajer yang membuat tatanan seperti apa dan orang bisa melihatnya seperti apa, dan itu tugas yang sulit, menyenangkan, menantang, dan tidak pernah ada habisnya untuk digali terus sampai hari ini Oke, dari dulu. I got it. Jadi sebetulnya kalau bisa dibilang semuanya bagus karena semuanya punya keunikan masing-masing gitu Hmm. ya. Tapi kalau Hmm. disuruh sebutin dua tadi mas cewek atau cowok yang you are very like to work with deh, yang kayak lo kerja Oke, sama dia enak banget nih gitu. pertama tadi itu bunyinya tuh unik-unik. Aku nggak Hmm. basa-basi nih, nggak juga cari aman buat teman-temanku gitu. Enggak, karena aku pernah buat Yura, aku buat Andin, aku buat Raisa, aku buat Isyana gitu. Terus aku harus beda-bedain mereka, mereka hebat semua. Dan satu hal Hmm. yang para followersnya Inventory harus tahu, yang selalu saya tanamkan dalam hati dari dulu pertama kali bermusik, ini menjadi penting juga, adalah saya nggak pernah merasa musik itu punya ada saingan, tidak pernah ada Oke, rivalitas dalam musik, karena tidak musik ada itu satu bisa, nggak ada, karena gini, musik itu bisa indah bersamaan. Kali ini lagunya katakanlah lagunya Tulus bisa sama indahnya dengan lagu Afgan, bisa, oh bulan ini Tulus lebih indah lagunya nih, 3 bulan berikutnya ada Afgan, berikutnya ada yang lain, sekarang ada Rizky Febian, ada Arsi, ada Jody, ada Marion Jola, semuanya indah-indah. Kalau di siapa ya, mungkin produsernya banyak-banyakan, mungkin followersnya banyak-banyakan, mungkin orang gitu. Nah itu di luar wilayah saya, banyak faktor karena lain ya. saya nggak pernah berpikir itu. Kita punya followers cuma 30, tapi 30 yang sangat mencintai kita lebih berarti daripada 5 juta tapi lebih banyak hatersnya. Kalau menurut aku berarti lebih banyak pecintanya. Jadi jangan kecil hati dengan followers kalian yang cuma 2.000, 3.000, tapi meaningful itu luar biasa daripada resep di mana. Nah menurut aku ya bukan pilihan, tapi Betul. ya itu industri, nggak apa-apa, dan aku juga Ya. cukup menikmati industri itu. Artinya teman-teman yang berhasil di industri tersebut juga aku respekin, karena nggak gampang juga I membuat orang see. seperti Kim Kardashian gitu ya, Hmm. bagaimana setiap hari hidupnya dilihat orang, apa gampang? Enggak. Ya. Makanya saya begitu salut sama Raffi Ahmad yang hidupnya dilihat dengan dalam pusat, tapi dia Oke. followersnya banyak, dan dia juga orang berlaku. Raffi adalah orang baik hati yang luar biasa sehingga dia bisa bisa berkarya begitu panjang. Gak ada orang yang begitu panjang karyanya tapi tidak punya nilai value-value yang luar biasa. Seperti Rosa, sudah 20 Mhm. tahun lebih dia berkarya di musik Indonesia, tetap di papan atas, pasti ada yang luar biasa banget di anak itu. Kalau misalnya memilih kan, terus ada memilih Mhm. siapa lagi? Glenn Fredly, gimana gak luar biasa almarhum. Setiap not yang dibunyikan menyentuh. Dan Glenn Fredly adalah, tadi saya bilang, penyanyi hebat banyak. Penyanyi yang bisa membunyikan dengan hati, nggak terlalu banyak yang alami seperti Glenn Fredly. Oke. Nah, Glenn Fredly ada itu. Kalau misalnya Glenn Fredly, Tulus, itu pilihan utama saya. Berikutnya ada Afgan, ada Ames, sekarang ada kecil-kecil arsi, saya suka bunyi di mananya, saya suka ini si Febian dari sisi mananya. Itu ada keunikan masing-masing. Juga keunikan Yura Yunita sesuatu yang sangat saya kagumi. Oke, terima kasih banyak sharingnya Mas Yofi, luar Sama-sama. biasa. Satu yang gue dapetin adalah memang kayaknya penyanyi siapapun kalau kerja sama-sama lo bisa keluarkan soulnya sih. Sehingga jadi the best Eh, version of themselves ya.
Satu hal lagi, kalau besok bertemu sama aku terus nggak sengaja, terus aku ketemu di mana tuh aku banyak diemnya, karena digoyang-goyangin aja. Nanti kalau pas ketemu pasti Mas bunyinya Yofi banyak ngobrol kali. dong gitu ya. Udah kali kan ngobrol kan banyak nih, karena aku ngerasa sendiri aja padahal banyak orang yang sebenarnya gitu. Kalau pas udah banyak orang ada 5 dikit pas diam. Oke. Batu ya. Nah, Mas Yofi, sebelum kita pamit nih, kita mau ngikutin kuis lagi ya. Tadi Ah, pertanyaannya gampang banget, pertanyaan bercanda. Kapan Mas Yofi lulus SMA? Silakan ah, boleh komen di sini. Ada 4 pemenang ya. Nanti kita akan cari masing-masing. Ada yang dapat pulsa 250.000 2 orang. Ada yang wow. uang cash 500.000 2 orang. Lagi begini dapat hadiah kan oke banget ya Mas ya. Nah, Mas Yofi, aku mau nanya hari ini buka puasanya pakai apa? Aku lihat tuh kayaknya ada buat ayam diungkep gitu, Seru. terus ada sayur Enak. kacang itu, terus ada buah-buahan, ada kolang-kaling, ada nata de coco, ada kacang Pesta sama ya apa? Mas? Nggak ngerti sih, sedikit-sedikit sih kayaknya. Kadang-kadang cuma lapar mata dilihat udah gitu, yang diambil cuma cheesecake sama coklat. Kadang kita emang pengen apa, semuanya ditumpukin Hmm, tuh di meja, tapi pas udah buka yang dicomot 1 2 doang ya. iya. Ya udah Mas Yofi, selamat berbuka puasa sebentar lagi. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol sama Sama-sama. Mas ya. Kita seneng Selamat banget berbuka dapat puasa semuanya juga betul, buat kita seneng sahabat-sahabat. banget dapat Mas Yofi, udah Oke. Dadah. gitu juga. Tadi terima kasih udah ngasih tips juga buat kuis ya. Ya. Oke. Ya, Bye Mas Assalamualaikum. Yofi. Ya, selamat buka. Dadah. Waalaikumsalam. Dah.